Bagaimana mau maju para pengusaha kita? Bagaimana mau maju saudara para pengusaha pribumi? Mestinya kalau mau dikenakan pajak silakan, pajak dari neto hasil bersih, bukan pajak dari bruto dari semuanya. Bangkrut pengusaha pribumi semua saudara. Nah, terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu yang bukan Islam bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya, dibagi-bagi sarang 5 miliar. Selesai. Dia sogok, saudara, diakali, dia nggak bayar pajak. Dia hitung-hitungan, kasih aja nih 100 miliar, bagi-bagi, atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya. Saudara, padahal pajak yang dia mesti bayar mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Makanya mereka kaya-kaya. Saudara, yang pribumi cuman usaha kecil, kenain pajak habis-habisan, sampai banyak yang bangkrut. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi saudara, saya tambahkan satu lagi. Dulu di zaman Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri, bagaimana cara gaji tentara dan polisi, bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah, perumnas. Dulu ada namanya perumnas saudara. Bagaimana saudara? Putar otak. Oh, bikin BUMN. Ratusan BUMN dibangun saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan saudara, BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah. Bikin perbankan, bikin asuransi saudara. Semua dibuat. Untuk apa? Supaya negara ikut kerja, cari untung. Untungnya untuk membiayai negara. Bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun listrik, sampai ke pelosok-pelosok kampung saudara. Kenapa? Karena BUMN-nya makmur. Nggak ada zaman Pak Harto BUMN rugi, nggak ada. Apalagi gulung tikar, tidak ada. Sekarang BUMN semua pada rugi, semua gulung tikar saudara. Kenapa? Ya bagaimana nggak ambruk saudara? Ada mantan koruptor keluar dari penjara, diangkat jadi komisaris utama saudara di BUMN. Fakta saudara, bukan nuduh. Itu si Ahok saudara, di penjara 2 tahun, keluar diangkat jadi komisaris utama Pertamina, gajinya lebih dari 300 juta per bulan. Itu baru satu tuh cerita. Ada buzzer diambil saudara, ada artis diambil, ada pelawak diambil, ada orang bodoh tolol hanya karena puji-puji presiden, puji-puji menteri, diangkat jadi komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, dan mereka tidak bisa kerja. Makanya apa yang terjadi sekarang? Pertamina rugi saudara, Asabri rugi, Jiwasraya rugi, semua rugi saudara. Bukan rugi saja, bangkrut. Garuda yang dulu nggak pernah rugi saudara, penerbangan, sekarang rugi, udah mau dijual kok Garuda. Apa ini? Salah kelola orang-orang yang kerja di Garuda? Enggak. Banyak orang luar karena urusan politik diambil dijadiin komisaris saudara. Nah kemarin model Ade Armando, Abu Janda diangkat. Bagaimana BUMN mau untung? Bagaimana mau berkah? Yang menistakan agama, yang menghina ulama saudara, semua rame-rame diambil, dibagi-bagi jabatan, kurang ajar. Begitu bangkrut rakyat yang dipajakin saudara, kurang ajar tidak? Nah maka itu saya mau tanya nih, kalau begitu rakyat marah, wajar tidak? Wajar tidak? Saya tidak mendukung kemarahan rakyat. Saya tidak mendukung rakyat bakar-bakaran, menyerbu, menjarah rumah anggota dewan atau menteri, tidak. Cuman saya mencoba memahami kenapa itu terjadi. Nah kalau kita sudah pahami, kita cari obatnya saudara.
Dokter itu kalau pasien datang kan ditanya dulu, Anda sakit apa? Apa yang dirasa? Kepala pusing nggak? Perut sakit nggak? Ada gatal nggak? Ada kering nggak tenggorokan? Diselidikin dulu sebab-sebabnya. Oh, ini kenapa Anda batuk-batuk terus ini? Apa karena ada TBC? Apa karena cuma infeksi saja? Atau kenapa? Atau kedinginan? Nah, kalau udah ketahuan sebabnya, baru dikasih obatnya, saudara. Nah, begitu juga sekarang rakyat di mana-mana marah. Jangan ngatain rakyat. Jangan nyumpahin rakyat, saudara. Jangan ngebodoh-bodohin rakyat, saudara. Tapi cari kenapa rakyat marah. Oh, karena banyak korupsi. Oh, kalau begitu bagaimana obatnya? Basmi itu korupsi. Betul? Betul? Kenapa rakyat ini marah, saudara? Oh, karena pajak itu tinggi. Mereka sudah nggak kuat lagi untuk bayar pajak. Kalau begitu, oh ini penyakitnya soal pajak. Turunin pajaknya. Kalau perlu, bebaskan rakyat kecil dari pajak. Betul tidak? Takbir. Nah, itu yang kita sampaikan, saudara. Nah, itu kita sampaikan kepada pemerintah. Nah, jangan dikit-dikit rakyat juga katain tolol. Itu anggota dewan kemarin ngatain rakyat tolol. Saudara, ternyata apa yang terjadi? Ijazah Jokowi kita cari-cari nggak ketemu. Ijazah dia ketemu di rumahnya. Begitu dilihat nilainya 6 semua. Rata-rata 6, ngatain rakyat tolol. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Emang nilai 6 jenius? Emang nilai 6 pinter banget? Saya mau tanya, pinter banget? Emang nilai 6 rata-rata itu ranking? Nilai rata-rata 6 pakai ngatain rakyat tolol, lu yang tolol. Betul? Tapi alhamdulillah yang begitu udah diberhentiin juga. Alhamdulillah. Artis-artis yang joget-joget ngeledek rakyat diberhentiin juga. Alhamdulillah.